Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah. Man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Limu alif hadzal kitab Al-Imam Al-Alamah Jalaluddin Muhammad ibni Ahmad Al-Mahalli Asy-Syafi'i wali jami'i masyayikhina illa muntaha sanadihim wali walidina wali jami'il muslimin wal muslimat khususan li ikhwanina fi Palestin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya bunayya rahmatullah alaikum. Ada satu nasihat dari seorang sahabat Nabi yang mulia bernama Abdullah bin Mas'ud. Nasihat beliau ini ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahihul Jami' Al-Bukhari. Juga dikutip dalam kitab Min Muqawimatin Nafsiyatil Islamiyah. Beliau menyatakan, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahtal jabali yakhafu ay yaqa'u alaihi wa innal fajira yara dhunubahu kadzubabin marra alaihi atau kama qala. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya orang beriman itu ketika dia melihat dosa-dosanya, dia seperti duduk ka'annahu qa'idun tahtal jabal, seperti dia duduk di bawah pohon, di bawah gunung. Ya khafu ayyaqa'u alaihi, yaqa' alaihi, dan dia khawatir gunung itu akan jatuh menimpa dirinya. Sebaliknya wa innal fajira, sungguhnya orang fajir, ya orang ahli maksiat, yara dzunubahu, dia memandang dosa-dosanya itu kadzubabin marra ala anfihi, seperti melihat seekor lalat yang lewat di depan hidungnya. Jadi bukan nangkring di hidungnya, bukan, lewat. Sudah dzubab itu kecil, terus dianggap sekedar lewat. Jadi ahlul maksiat itu dia menganggap enteng, menganggap remeh, menganggap kecil dosa. Padahal apa yang dianggap remeh itu menjadi besar. Nah, sebaliknya orang beriman itu dia memandang besar dosanya meskipun kecil, maka dia bertaubat, dia banyak beristighfar. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang fajir yang menganggap remeh setiap dosa dan kesalahan kita, tapi kita merasa menjadi hamba Allah yang paling banyak dosa, sehingga paling banyak meminta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ini tausiah ya sebelum pembacaan kitab. Nah, kita lanjutkan di halaman Thamaniyah wa Arba'in 48. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam al-alamah Jalaluddin Muhammad ibni Ahmad al-Mahalli Asy-Syafi'i fi kitabih Syarhil Waraqat wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita baca agak cepat ya. Wa ammal hadharu wal ibahatu faminan nasi man yaqulu innal asya'a ba'dal bi'tsah 'alal hadari ay 'ala sifatin hiyal hadaru illa ma abahathu syari'atu fa illam yujad fi syari'ati ma yadullu 'alal ibahati fayustamsaku bil asli wa huwal hadaru. Adapun bahasan mengenai al-hadar wal ibahah. Hadar itu haram, ya, sesuatu. Lughatan al-hadar bermakna al-man'u, ya, sesuatu yang dilarang, dicegah, maksudnya haram.
Nanti dalam ya begitu. Wal ibahah dan perkara yang mubah, maka sebagian manusia ada yang berpendapat innal asya'a, bahwasanya asya di sini nanti dalam bahasan kitab ini baik itu al asya'ul muntafi atau al asya'ul al mudar, al aslu fil mudarri at-tahrim, baik asya yang muntafi maupun al asya al mudar, baik sesuatu itu yang bermanfaat maupun yang membahayakan, menimbulkan mudarat. Ba'dal bi'tsah, setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka berpendapat innal asya 'alal hadar, bahwasanya segala sesuatu, ya nanti pendapat lain mengatakan asya di sini adalah a'yan. A'yan jamak dari ain, yakni benda. Jadi hukum asalnya menurut sebagian kelompok 'alal hadar, dilarang, haram. Ay ala sifatin hiyal hadaru, yaitu pada sifat yang dia itu dilarang. Illa ma abahat syari'atu, kecuali yang syariat membolehkannya. Jadi menurut pendapat ini al aslu fil asya al hadru. Al hadru, hukum asal benda itu adalah haram. Ya, illa ma abathu syari'atu. Fa illam yujad fi syari'ati ma yadullu 'alal ibahah, maka jika tidak didapati pada syariah apa yang menunjukkan bahwa itu mubah, bahwa itu boleh, fayustamsaku bil asli, maka hendaklah dia itu terikat. Ya, istamsaka yastamsiku, istimsakan. Di bina majhul yustamsaku, istamsaka yastamsiku. Nah di majhulkan menjadi yustamsaku. Jadi terikat, diikat bil asli dengan yang asal. Yang asal apa? Al hadar. Jadi al aslu al asya al hadar. Gitu. Wa huwa al hadar, yakni hadar. Nah ini pendapat pertama. Wa minan nasi ma yaqulu bididdihi. Nah sebagian ulama itu berpendapat kebalikannya. Wa huwa innal asla fil asya ba'dal bi'tsah, bahwasanya hukum asal dari a'yan atau benda ba'dal bi'tsah, setelah diutusnya Rasulullah, annaha 'alal ibahah, bahwasanya asya itu hanya itu ke asya ya'udu ila asya ibahah, mubah, ila ma hadzarahu syar'u, kecuali yang dilarang oleh syariat. Wasahihu, nah ini pensyarah kitab menyatakan as-sahih, yang benar ya inda Syafi'iyah, menurut pendapat ulama-ulama Syafi'iyah, at-tafsil, itu dirinci. Fassala yufassilu tafsil, dirinci. Apa rinciannya? Huwa annal mudarra 'ala tahrim, bahwasanya kalau asya atau a'yan itu membahayakan, maka hukumnya haram. Wal manafi' wa 'alal manafi' 'alal hilli, sedangkan asya atau a'yan yang mendatangkan manfaat itu hil, halal. Pada nuskhah yang lain itu wal manafi' 'alal ibahah, jadi hil bermakna ibahah. Amma qabla al-bi'tsati fala hukma yata'allaqu bi ahadin. Adapun sebelum diutusnya Nabi, ya, sebelum diturunkannya syariat, fala hukma, maka tidak ada status hukumnya, ya ta'allaqu bi ahadin, yang berkaitan dengan sesuatu apapun. Lintifa'ir rasuli al-musili ilaihi, ya karena tidak adanya rasul yang diutus. Kalau dalam kitab As-Sakhsiyah Islamiyah Juz Salis itu ada istilah la hukma qabla wurudi syar'i, ya, tidak ada hukum sebelum datangnya syariat. Jadi sebelum datangnya syariat, sebelum bi'tsahnya Rasulullah, enggak ada status hukum, tidak ada wajib, tidak ada sunnah, tidak ada mubah, tidak ada makruh, tidak ada haram. Dalilnya apa? Firman Allah Ta'ala,
wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Wa ma kunna, dan tidaklah kami mu'adzibina, yang menjadi penyiksa. Artinya tidak ada hukuman. Hatta nab'atha rasulan, hingga kami mengutus rasul. Jadi la hukma qabla urudi syar'i. Maka orang-orang yang hidup sebelum zaman kenabian, termasuk pada masa fatrah, ya mereka itu tidak dihisab menurut ketentuan syariat. Tidak dihisab menurut ketentuan syariat. Ya, karena termasuk orang-orang yang di pedalaman tidak pernah mendengar Islam. Ya. Maka mereka tidak dihisab dengan syariat. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan. Nah, berkaitan tentang al-aslu al-asya' tadi, ya ada dua pendapat tadi kan dalam mazhab Syafi'i. Ada yang al-aslu fil asya' al-ibahah, yang kedua al-aslu fil asya' al-hadharu. Nah, indana insyaallah yang rajih dalam hal ini adalah al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal benda itu adalah mubah. Malam yarid dalilu tahrim, sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Kenapa? Dalilnya karena Allah Ta'ala sudah mengizinkan kepada kita apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini untuk kita, untuk manusia. Ketika Allah jadikan kita hambanya, Abdullah wa khalifatullah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, Allah juga menyediakan ya sarana dan prasarana untuk dimanfaatkan oleh si Abdullah dan si Khalifatullah. Itu Abdullahnya. Apa kata Allah Ta'ala? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dia Allah yang menciptakan untuk kalian apa-apa yang ada di bumi jami'an. Nah, jadi huwallazi khalaqalakum. Dialah Allah yang khalaqa, dia telah menciptakan lakum untuk kalian. Nah, untuk kita, untuk manusia. Ma fil ardi, apa-apa yang ada di bumi jami'an, semuanya. Dalam ayatnya Allah menyatakan sakhkhara lakum ma fil ardi. Allah sakhkhara, menundukkan untuk kalian apa yang ada di bumi. Ditundukkan, diberikan untuk kalian, itu berarti menunjukkan bahwa hukum asal apa yang Allah ciptakan di bumi ini adalah ibahah. Nah, tapi kemudian ternyata ada nas-nas yang menunjukkan keharaman benda-benda tertentu. Misalkan lahmul khinzir, maitah, dam, hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Diharamkan sekalian bangkai, yakni hewan yang disembelih tidak secara syar'i. Kemudian darah mengalir. Di kampung kami dulu kalau nyembelih ayam tuh darahnya ditampung, digoreng darahnya. Enak katanya. Tapi alhamdulillah kita belum pernah. Ya, seingat-ingatnya itu belum pernah. Seingat-ingatnya. Kalau lupa ya nggak tahu. Tapi seingatnya belum pernah makan darah hasil sembelihan lalu digoreng, dimakan. Walahmul khinzir, dan daging babi. Khamar, Nabi kita menyatakan harrimatil khamru li'ainiha. Diharamkan khamar itu karena zatnya. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu khamar, dan setiap khamar itu hukumnya haram. Qaliluhu wa kathiruhu haramun. Sedikit atau banyaknya haram. Sambil mabuk, sambil dipoto, diposting pulang. Jadi status WA. Statusnya bahinak stumat. Sambil mabuk minum khamar, statusnya bahinak stumat. Memang kalau nggak minum khamar kada bahinak. Ya. Wal-iyadzu billah. Mudah-mudahan kita jauh dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga kesimpulannya al-aslu fil asya al-ibahah malam yarid dalil tahrim. Hukum asal benda itu mubah sebelum ada dalil yang mengharamkan. Jadi kalau ketemu dalil ya nanti dilihat hukumnya. Tapi kalau tidak ditemukan dalil, hukum asalnya adalah mubah. Nah, tapi perlu digarisbawahi ini asya. Asya bermakna al-a'yan, benda. Nah, asya itu berbeda dengan af'al. Masih beda kan? Asya dengan af'al. Asya pada bahasanya adalah a'yan.
bukan af'al. Meskipun nanti ketika kita berbuat itu nanti berkait. Ada perbuatan-perbuatan tertentu yang melibatkan benda, ada perbuatan-perbuatan yang tidak melibatkan benda. Mikir misalkan melibatkan benda nggak? Lagi mikir, lagi merenung. Sepertinya tidak ya. Tapi kalau melihat itu melibatkan benda. Ini melihat pohon pisang, melihat patung, melibatkan benda. Dengar, melibatkan benda. Makan, melibatkan benda. Nah, jadi yang dibahas ini asya'nya, a'yannya. Nah, nanti af'alnya hal lain. Jadi babi. Nah, babi itu haram diapakan? Dimakan. Bendanya najis. Kalau dilihat gimana? Ada babi lewat. Haram, tutup mata kan enggak? Tidak ada keharaman pada melihat babi. Ya kan? Nah, kalau aurat ya haram dilihat, haram. Nah, itu kan. Nah, begitu ya. Nah, ini asya, ini a'yan, laisa af'al. Maka sebuah ketidaktepatan ketika kaidah al-aslu fil asya ini diterapkan pada af'al. Misalkan sebagian kalangan itu mengatakan al-aslu fil muamalah al-ibahah malam yarid dalil tahrim. Hukum asal muamalah itu adalah mubah sebelum ada dalil yang mengharamkan. Alasannya bersandar kepada kaidah asal yakni al-aslu fil asya al-ibahah malam yarid dalil tahrim. Asya itu kan apa saja kan? Termasuk af'al. Dan termasuk af'al itu muamalah. Ya, seperti tadi malam tuh ada acara sholawat, ceramah, tausiah, pengumpulan dana untuk Palestina, tapi penyelenggaranya bank konvensional. Terus yang tokohnya yang dihadirkan mengajak, ayo kita nabung di bank XXX supaya lebih berkah. Kok bisa gitu? Di halaman masjid pula. Nah ini akhir zaman. Masih untung di halaman masjid, bukan di dalam masjid. Dalam masjid lebih mengotori lagi kesucian masjid. Jadi ngajak riba itu di halaman masjid berbalut sholawat. Wallah ta'ala mungkin beliau punya pendapat bahwa bunga bank itu tidak riba, sebagaimana ngikut Syekh Ali Jum'ah misalkan segala macam. Tapi kalau kita ditanya apa pendapatnya, hadhihi ma'siyah. Ya, ini maksiat fi baitillah, di rumahnya Allah. Wal iyadzu billah. Nah, ada yang berpendapat begitu karena tadi merujuk kepada al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum asal muamalah adalah mubah. Termasuk katanya bunga bank adalah mubah. Bahkan ada yang mengatakan pertukaran emas dengan emas itu tidak harus kontan, tidak harus maslan bimislin. Alasan mereka, emas di zaman Nabi beda dengan emas di zaman sekarang. Emas di zaman Nabi itu digunakan sebagai adat tabadul, alat tukar, yakni nukut. Sementara sekarang emas tidak lagi dijadikan alat tukar. Berarti waqi'ul zahab fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya fariqun bi waqi'il zahab fi zamanina. Ya, kata mereka gitu. Nah, padahal hadisnya itu umum, az-zahabu biz-zahabi, emas dengan emas. Tidak disebutkan an-nuqudu bin-nuqudi atau ad-dinaru bid-dinari. La, hadisnya az-zahabu biz-zahab. Zahab umum. Entah dia emas batangan, emas cetakan, emas butiran. Ya selama dia statusnya zahab, maka harus maslan bimithlin yadan yadin. Tapi ada yang mencari celah-celah begitu. Nah, lalu ditambahi kaidah al-aslu fil muamalah al-ibahah malam yarid dalilut tahrim. Nah, sekali lagi ini perlu dibedakan antara kaidah asal pada asya dengan kaidah asal pada af'al. Adapun kaidah af'al adalah al-aslu fil af'al at-taqayyudu bil hukm syar'i. Hukum asal perbuatan itu terikat dengan hukum syariah. Dan hukum syariah ada 5, ahkamul khamsah. Wajib, sunnah, makruh, mubah, makruh, haram. Santri nggak boleh nggak hafal tuh. Bahkan termasuk ta'rifnya antum harus hafal. Kan sudah hafal kemarin kan? Wajib itu apa, sunnah itu apa,
Mubah itu apa? Kan gitu. Al wajibu huwa apa? Ma yusabu ala fa'ilihi. Ya. Wa yu'aqabu ala tarkihi. Nah, itu hafal sudah. Yang lupa dihafali lagi. Nah, wa makna istishabil halil ladzi yuhtajju bihi kama sayati. Makna dari istishabil hal itulah adalah yang yuhtajju bihi. Adalah sesuatu yang bisa dijadikan hujjah dengannya. Ihtajja ya, yahtajju. Dimajhulkan menjadi yuhtajju. Kama sayati yang penjelasannya nanti akan disampaikan setelah ini. Ayyustashabal aslu ay adamul asliyi ay adamul asliyu. Yang dimaksud dengan istishabal asl ya atau istishabul hal itu adalah adamul asli. Ya, sesuatu yang tidak ada pokoknya, tidak ada asalnya. Inda adamid dalil syar'i, ketika tidak ada dalil syarak. Nanti ya syarahnya selain ya. Bi allam yajidhul mujtahidu ba'dal bahthi syadidi anhu biqadri taqati. Yaitu sesuatu yang tidak didapati oleh mujtahid. Lam yajidhu ya, tidak mendapati ia ya, yang istishab tadi. Al mujtahidu itu fa'ilnya, hu-nya itu maf'ul bihnya. Ba'dal bahthi syadid, setelah melakukan pencarian yang luar biasa, pencarian yang mendalam, penelitian, pengkajian yang mendalam, anhu tentangnya, yakni tentang istishab tadi, biqadri taqah, sesuai dengan kadar kemampuan dia, kemampuan si mujtahid. Karena namanya ijtihad itu kan badlul wus'i ala talabiz dhanni min hukmi syar'i. Itu ta'rif dari ijtihad dalam kitab Al-Ihkam karangan Al-Amidi. Jadi ijtihad adalah badlul wus'i, usaha maksimal, usaha sungguh-sungguh. Maka tidak disebut ijtihad kalau usahanya itu setengah-setengah. Mikirnya setengah-setengah. Ya, mikirnya itu enggak maksimal, itu tidak disebut ijtihad. Disebut ijtihad itu badlul wus'i ala talabiz dhanni, untuk mencari dzon. Yang sudah antum pahami kan, dzon itu dirajihkan sudah. Ada dua ihtimal, dikuatkan salah satunya dzon. Dalam hal apa? Dalam hukum syarak. Jadi ijtihad itu dalam hukum syarak, bukan dalam akidah. Nah, tapi enggak didapati, lam yajidhu. Ka'allam yajid dalilan ala wujubi shaumi rajaba. Seperti dia tidak mendapati dalil akan wajibnya puasa Rajab. Dibaca rajaba karena dia termasuk ismul ladzi la yansharif. Jadi meskipun dia mudhafun ilaih, i'rabnya majrur, tapi alamatu jarrihi fathatun zahiratun. Makanya kan doanya apa? Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana fi rajaba. Karena dia ismul ladzi la yansharif. Ya, majrur wa alamatu jarrihi fathatun zahiratun ala akhirih. Nanti antum SMA khususnya ya, tahun ketiga pakai kita amsilah jumal itu begitu nanti i'rabnya. Ini Abu ya siang malam nulis itu. Ada waktu kosong nulis, menyalin buku amsilah jumal untuk antum. Ya. Supaya segera bisa dicetak, nanti bisa untuk. Dan itu tidak, kitab itu tidak untuk mubtadiin, tidak untuk pemula. Sangat tidak dianjurkan untuk pemula. Kalau untuk pemula antum bingung. Nah, ini untuk lanjutan. Jadi bagi yang belum khatam 5 jurus, yang belum paham 5 jurus, belum khatam jurumiyah, ya termasuk Mukhtasar Jiddan, itu dilarang ikut ngaji kitab itu. Tambah pusing. Ya. Dan contohnya 1, 2, nanti tamrinnya 5 gitu. Dan manhaj darasnya itu harus disetor santri di kelas. Jadi di rumah silakan kerjakan, buka komus, ya, lihat kaidah-kaidah, habis itu ditulis, nanti secara random muallim, pengajar menunjuk. Gani, nah, harus siap.
Ya, langsung sebut nauha jenisnya, mauqifuha fil jumlah kedudukan dalam kalimat, i'rabuha i'rabnya, baru alamatu i'rabiha tanda i'rabnya. Nah, 4 itu harus bisa menyebutkan keempatnya. Nah, itu amsilah jumal. Insyaallah kalau antum hatam kitab itu paham antum i'rab. Di kitab pertama itu ada 196 contoh. Ini baru selesai mengetik 100 contoh. Baru selesai ngetik 100 contoh beserta i'rabnya. Nah, jadi contohnya apa istishabul hal? Yakni adamul asli tadi itu. Istishabul asal maksudnya. Ka'alam yajid, seperti, atau ka'alam yujad bisa juga, atau ka'alam yajid, si mujtahid itu tidak mendapati dalil ala wujubi shaumi rajab, tentang wajibnya puasa Rajab. Tidak ada dalil tentang wajibnya puasa Rajab. Meskipun Rajab itu termasuk Ashhurul Haram, termasuk bulan haram. 1 yang terpisah yakni Rajab, 2 yang mutataliyah, 3 yang mutataliyah yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tidak ada dalil wajibnya, ya. Sunnah ada. Dalil sunnahnya saum Rajab ada. Ya, ini masuk ke sunnah puasa di bulan haram. Ada seorang pernah ketemu Nabi, badannya ya lumayan lah, berdaging. Setahun kemudian ketemu Nabi, badannya kurus. Loh, kok bisa begini? Kata Nabi. Saya puasa ya Rasulullah. Hampir tiap hari saya puasa. Jangan, kata Nabi. Kalau mau puasa, sehari tidak. Gimana urutannya itu? Gini urutannya. Jadi intinya akhirnya kata Nabi kalau mau puasa, ya puasa saja, sehari tidak. Ya ini puasanya Nabi Daud. Nah termasuk Nabi mengatakan dalam hadis itu tentang puasa bulan haram. Haram tadi Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Fa yaqulu la yajibu bistishabil hal ay li adamil asl. Maka ada yang berkata tentang tadi saum Rajab la yajib, itu tidak wajib. Tidak wajibnya apa? Bistishabil hal. Dasarnya itu adalah istishabul hal. Apa istishabul hal dalam ini? Yani ai li adamil asl. Ya ini tidak adanya asal, maksudnya sandaran yang menjadikan dalil tentang wajibnya saum Rajab gitu. Ya kah? Rahes. Wa huwa hujjatun jazman. Nah, dia adalah dalil menurut mazhab Syafi'i secara jazm, secara pasti. Ammal istishabul masyhur, adapun istishab yang masyhur, alladhi huwa subutu amrin fi zamani tsani li subutihi fil awal fa hujjatun indana dunal Hanafiyah. Adapun istishab yang masyhur yaitu adalah subutu amrin, tetapnya satu perkara, fi zamani tsani, pada masa kedua, li subutihi, karena tetapnya perkara tersebut, fil awal, ya, pada masa awal, masa pertama. Nah, istishab yang seperti ini hujjatun indana, itu bisa dijadikan dalil menurut kami, yakni ulama-ulama Syafi'iyah. Dunal Hanafiyah, tidak menurut ulama Hanafiyah, yakni ulama mazhab Abu Hanifah. Fala zakata indana fi 20 dinaran naqisatan taruju rawajal kamilah bil istishab. Maka tidak ada kewajiban zakat menurut kami, ya menurut ulama mazhab Syafi'i maksudnya, fi 20 dinaran, pada 20 dinar naqison. Bukan sa'idan tapi naqison.
Kalau soidan maknanya lebih, nakison kurang. Gitu. Maksudnya tidak ada kewajiban zakat pada emas yang kurang dari 20 dinar. Meskipun taruju rawajal kamilah, meskipun secara nilai itu sempurna, maksudnya sampai 20 dinar bil istishab. Nah itu dalilnya adalah istishab. Jadi begini, itu tadi membacakan ya, sekarang syarah supaya lebih paham antum. Ini agak tinggi nih bahasanya. Di kitab Saksiyah ini juga bab-bab terakhir. Saksiyah Islamiyah Juz Salis itu bab terakhir. Ada satu bab judulnya istishabul hal. Pertama kita bahas dari lughatan. Istishab itu maknanya adalah thalabus suhbah. Ya, mencari teman. Kan sahabah, istishab itu satu akar kata. Lalu karena dia ikut wazan istaf'ala, ya, istashaba, yastashibu, maka di sana ada tolab. Miriplah dengan ghafura, artinya mengampuni. Kalau istaghfara, tolabul maghfirah, kan begitu, minta ampunan. Nah itu. Jadi kalau ketemu wazan istaf'ala itu umumnya dia tolab. Kalau istishaba berarti tolabus suhbah, mencari teman. Nah itu makna lughah. Adapun makna istilah dalam kajian usul, istishab itu adalah asal dari hukum tadi yang masyhur tadi itu, di mana itu berlaku pada amrisani li subutihi fil awal. Contoh begini. Contoh istishabul hal. Ada si A itu menagih si B. Kata si A, si B ini punya utang sama saya. Utangnya 100 juta. Kata B, enggak ada. Ada buktinya enggak? Enggak ada, kata si A. Ada kwitansinya enggak? Enggak ada. Ada saksi enggak? Enggak ada. Nah, pada kondisi seperti ini si B itu bebas dari tuntutan utang. Selama si A tidak bisa menghadirkan bayyinah, bukti. Kenapa? Karena berdalil dengan istishabul hal, yakni al-aslu bara'atu dhimmah. Hukum asal orang itu adalah bebas dari tuntutan. Jadi al-aslu bara'atu dhimmah. Jadi hukum asalnya manusia itu dianggap nggak salah. Termasuk tadi hukum asalnya dia dianggap tidak punya utang. Nah ini namanya menerapkan kaidah asal, yakni al-aslu bara'atu dhimmah pada kasus kedua, yakni kasus tuntutan utang. Contoh lain supaya jelas nih. Ada suami istri menikah, jelas dah menikah, disaksikan, ada saksi, ada KUA segala macam. Satu ketika kok suami mengatakan talak, yang talaknya itu talak ta'rid, sindiran. Pulang sana ke ayah ibumu, atau kau antar ke ayah ibumu. Saya sudah tidak sudi tinggal satu rumah sama dirimu. Nah, misal ya, min babil misal. Lalu kata istri menuntut ke pengadilan, suami saya telah menalak saya. Buktinya dia sudah menyuruh saya pulang ke rumah kedua orang tua saya, dan dia tidak sudi tinggal lagi satu rumah dengan saya. Nah, tuntutan si istri. Nah, suami lalu mengatakan, tidak, saya nggak begitu, nggak ada maksud mentalak kok. Saya cuma nyuruh pulang. Nah, ketika itu yang dimenangkan kaul suami. Karena al-aslu baqa'u aqdun nikah. Ya, hukum asalnya adalah tetapnya hukum akad nikah. Bahwa yang jelas adalah adanya hukum akad nikah saya itu. Adapun ucapan talak, di sana tidak ada ucapan talak. Ada kaidah nanti dalam qawaid fiqhiyah, itu bunyinya begini, al-aslu baqa'u makana ala makana. Jadi hukum asalnya itu adalah tetapnya sesuatu atas sesuatu. Nah, nanti sama dengan antum wudu sudah. Wudu. Jadi yang aslu adalah antum sudah wudu, ada hadir, sudah ada wudu. Tiba-tiba ragu, ada bunyi tut misalkan. Itu saya apa teman sebelah tadi ya?
kayaknya sebelah, kayaknya saya. Nah gitu. Dalam kondisi taradud seperti itu, ragu begitu, yang dimenangkan adalah tetapnya wudu. Karena tadi sudah ada wudu. Ada kaidah khusus tentang ini, yakni al-yaqin la yuzal bisyak. Yang yakin itu tidak dihilangkan dengan yang syak, sesuatu yang ragu. Ini ragu nih batal, yang kentut saya apa ya? Tetangga ya? Nah itu ragu. Sementara yang yakin adalah antum tadi berangkat dari asrama sudah ada wudu. Nah itu yang dimenangkan yang asal, yakni adanya wudu. Nah gitu contoh istishabul hal itu begitu. Ya termasuk al-asul fil asya an-nafi'ah al-ibahah, misalkan sesuatu benda yang bermanfaat itu hukum asalnya mubah. Nah, itu termasuk istishabul hal. Al-yaqin la yuzal bisyak. Nah tadi itu ada juga nanti sebagai qawaid fikih, antum bisa baca nanti di kitab, misalkan yang Abu-Ya punya kitab Al-Asbah wan Nadhair karangan Imam Suyuti. Itu kumpulan qawaid fikih. Nanti insyaallah yang SMP kita belajar qawaid fikih di tahun ke-6. Kita mengambil kitab Al-Waziz fi Qawaidil Fiqhiyah karangan Syekh Abdul Karim Zaidan. Ada 100 qawaid fikih di sana. Nah, kitab itu lengkap, ada qawaid fikihnya, ada juga syarahnya dan tatbiknya, penerapannya. Biasanya ada qawaid fikih tapi tipis-tipis. Nah, di sana syarahnya kurang banyak, tatbiknya juga kurang banyak. Nah kita di MDM kita pilih itu. Tapi itu di akhir setelah bahasa Arab antum mapan, usul fikih antum mapan, baru kita masuk ke qawaid fikih. Makanya Ustaz Abu-Ya ini bingung juga. Siapa yang mengampu gitu. Ini tahun depan antum ngajar 4 kelas. Ngajar angkatan baru 2 kelas, 3 kelas. Nanti 4 kelas itu kita lanjut usul fiqh. Tambah 1 lagi usul tafsir. Nah angkatan 2 3 kelas, 7 kelas. Waktunya gimana? Kalau ada asatidz yang juga ikut kajian begini kan enak, disalin ilmunya, tinggal antum gantikan gitu. Ya. Karena ini ilmu-ilmu berat ini. Ya. Belum berani diserahkan ke yang lain. Nah, al-aslu bara'atudz dzimmah. Al-aslu fi dzabaih at-tahrim. Nah, ada kaidah begitu. Itu termasuk istishabul hal. Hukum asal dari sembelihan itu haram. Jadi kalau ada hewan mati disembelih, itu harus betul-betul dicek apakah terpenuhi syarat penyembelihan. Yakni 2 saluran, yakni napas dan pencernaannya sudah terpotong apa belum. Karena hukum asal sembelihan adalah haram. Bukan bangkai, kalau bangkai jelas ada dalil. Ya ini pada sesuatu yang tidak ada dalil. Jadi kaidah-kaidah istishabul hal itu dirumuskan oleh para ulama. Ya, hasil ijtihad ulama. Nah, begitu intinya istishabul hal, yakni menerapkan yang asal yang pokok atas kasus. Jadi kalau tadi contohnya wudu, antum sudah wudu itu asal. Lalu ada kasus yakni taraddud, antum ragu, ini batal apa enggak? Nah, ketika itu diterapkan yang asal. Itu yang dimaksud dengan istishabul hal yang masyhur tadi dalam kitab ini. Hukum asalnya sudah ada akad nikah, itu asal. Tiba-tiba ada sengketa. Nah, ini kasus kedua, ya. Nah, mana yang dimenangkan asal, yakni adanya akad nikah. Kecuali memang ada secara sharih ucapan talak. Nah, itu membatalkan akad nikah. Beda kasus. Nah, dalam konteks ini sebenarnya ini terakhir tentang ini, karena kalau mau dipanjang lebarkan panjang lebar, tapi kita menahan diri untuk panjang lebar membahas ini. Yang poin-poin penting saja. Sebenarnya istishabul hal ini kalau menurut mazhab Syafi'i dia dalil. Nah, tapi menurut mazhab yang lain, yakni Hanafi, itu bukan dalil. Sebagaimana ini pendapatnya Al-Alama Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dalam Shakhsiyah Islamiyah Juz Tsalis. Beliau mengatakan ini bukan dalil. Tapi ini adalah qawaid fikihiyah. Ya, menerapkan kaidah fikih. Dan kaidah fikih itu bukan dalil. Karena kaidah fikih itu hasil ijtihad seorang mujtahid. Nah, tapi ijtihadnya itu berdasarkan dalil gitu lah.
Nah, selama dia bukan dalil, maka istishabul hal itu masih bisa didiskusikan. Misal nih di kitab Syarah Waraqat ini ada kaidah begini, al aslu fil uqudi wasyuruti as-sihah illa ma abtalahu syari'. Ada kaidah begitu. Hukum asal akad dan syarat-syarat muamalah itulah sah kecuali ada syariat yang membatalkannya. Jadi disebutkan hukum asalnya sah. Nah, sebenarnya yang berpendapat begini sebagian ulama yang lain pendapatnya lain. Misal mazhab Zuhiri itu berpendapat al aslu fil uqudi wasyuruti al butlan. Gitu. Kebalikannya, hukum asal syarat, akad dan syarat itu adalah batil illa ma sahahahu asy-syari'. Kecuali ada syariat yang menyatakan itu sah. Jadi kan khilaf itu. Tapi dianggap sebagai istishabul hal. Bahkan ada pendapat ketiga. Ya, ada pendapat ketiga mengatakan al aslu fil uqud wa syurut at-tawaquf. Nah, Buya apa? Disertasi. Ini disertasi 2 tahun nulis. Jadi 400 halaman. Bahasan usul fikih. Jadi ya paham. Jadi ada pendapat ketiga mengatakan tawakuf. Nah, kalau itu dalil, tidak mungkin ada khilaf. Ya kan? Karena sebagaimana Imam Syamsuddin Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat, beliau mengatakan al-adilah syar'iyyah itu antakuna qat'iyatan. Dalil-dalil syariah itu mesti qat'i. Karena dia bagian aslun min usuluddin. Dia merupakan pokok daripada pokok-pokok agama. Nah, maka kemudian bahasan dalil itu tidak boleh ada ikhtilaf. Makanya Quran itu sebagai dalil syariah tidak ikhtilaf. Yang sunnah itu juga ada ikhtilaf. Kalaupun ada yang mengatakan mengingkari sunnah itu ghairu mu'tabar. Kalangan ingkar sunnah itu tidak dianggap. Jadi qauluhum la qimatalah. Pendapat mereka itu nggak ada nilainya, nggak perlu dianggap. Jadi kadang-kadang ada orang berpendapat tapi nggak, kita cuekin saja. Karena pendapatnya itu la qimatalah, nggak ada nilainya. Qiyas itu dalil. Ya. Secara umum tidak ada khilaf. Kalaupun ada khilaf itu ya ghair mu'tabar. Kemudian ijma' itu tidak ada khilaf. Tentang ijma' itu tidak ada khilaf. Ulama hanya khilaf apakah ijma' sahabat ataukah ijma' mujtahidin, sebagaimana sudah kita bahas. Nah, sisanya dalil-dalil itu termasuk istishabul hal itu bukan dalil sesungguhnya. Tapi dia adalah hasil istinbat seorang mujtahid. Maka nanti kalau Imam Al-Amidi itu masukkan dalam satu bab judulnya mazunna alaihi bidalilin mazunna alaihi dalilun falaysa bidalilin. Itu ada satu bab dalam kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam karangan Imam Al-Amidi. Itu satu bab judulnya mazunna alaihi dalilun falaysa bidalilin. Apa yang diduga bahwa itu dalil padahal bukan dalil. Ya, termasuk syar'u man qablana, syariat sebelum kita. Nah, ini paham kada paham disimak aja. Mudah-mudahan satu saat akan paham gitu ya. Amin Allahumma amin. Lanjut. Wa ammal adillatu, adapun dalil-dalil fa yutaqaddamul jaliyyu minha 'alal khafiyyi. Bahasan mengenai dalil, maka itu didahulukan dalil yang jali, dalil yang zahir, dalil yang jelas, minha darinya, daripada dalil-dalil 'alal khafiyyi, daripada yang samar. Wa dzalika kadz-dzahiri wal muawwali. Yang seperti ini seperti ada dalil yang zahir atas dalil yang muawwal. Yang ditakwil, muawwal, bukan yang di depan. Jadi kata awwala yu'awwilu ta'wilan. Ya, kalau dalam bahasa Quran mutasyabih. Maka kalau ada yang mutasyabih itu dibawa yang ke muhkam. Karena muhkam nanti pasangannya mutasyabih. Maka kalau ada ayat-ayat mutasyabih, dia ditimbang menurut ayat muhkam. Allah punya tangan, misalkan yadullahi fawqa aydihim. Misalkan ada kelompok yang tidak mentakwil, yani Allah punya tangan. Nah, tapi harus ditimbang dengan ayat-ayat muhkam. Kita sudah bahas ya, ada kelompok yang ahlu takwil, ada yang tidak takwil. Apa kalimatnya kemarin? Coba buka lagi. Ada ahlu takwil, ada ahlu apa istilahnya? Apa selain takwil? Ada 2 kan? Nah, kalaupun itu bukan ahlu takwil, yakni Allah punya tangan.
Nah, itu harus ditimbang menurut muhkam. Yang muhkam apa? Laisa kamitslihi syai'. Itu muhkam. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Berarti kalaupun Allah punya tangan, jangan bayangkan tangannya Allah itu sama dengan tangannya makhluk. Gitu. Kalau misalkan dia tidak mentakwil yadullahi fauqa aidihim. Ada ayat kan itu. Nah, adapun kita kan sudah kita bahas, kita ini min ahli takwil. Kita ini min ahli takwil. Yadullah fauqa aidihim bermakna qudratullahi fauqa qudratihim. Ya, kuasa Allah itu di atas kuasanya mereka. Nah, itu. Wa kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajah. Bagi yang non takwil, ya wajah Allah punya wajah, tapi wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Jadi dibawa ke yang muhkam, yakni laisa kamitslihi syai'. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu muhkam. Nah, adapun kita ahlu takwil, maka wajah bermakna zat. Jadi kullu man 'alaiha fan wa yabqa dzatu rabbika dzul jalali wal ikram. Naam. Fa yuqaddamu al-lafdhu fil ma'na al-haqiqi ala ma'nahul majazi. Maka didahulukan yang lafaz dengan makna hakiki atas makna majazi. Kita sudah bahas ada 3 makna hakiki. Apa saja? Hakikoh. Ada 3 makna hakiki. Hakikoh. Hakikoh syar'iyah, hakikoh urfiyah, hakikoh. Ada 3. Apa? La. Hakikoh lawannya majaz. Nah, kita bahas hakikoh. Anwa'ul hakikoh. Salah satu anwa'il hakikoh. Al-awwal hakikoh apa tadi? Syar'iyah kata antum. Kemudian hakikoh urfiyah. Satunya hakikoh lugawiyah. Yang urut ya supaya anda menghafal. Hakikoh lugawiyah, hakikoh syar'iyah, hakikoh urfiyah. Nah, ada Nah, 3 ini pun nanti ada kaidahnya. Kalau hakikoh lugawiyah ketemu dengan hakikoh syar'iyah, mana yang dimenangkan? Syar'iyah. Hakikoh syar'iyah ketemu dengan urfiyah, mana yang dimenangkan? Syar'iyah. Hakikoh lugawiyah ketemu dengan hakikoh urfiyah, mana yang dimenangkan? Urfiyah. Karena uruf itu sudah khusus. Ya kan? Uruf itu sudah khusus. Sebagaimana dalam setiap fan itu ada istilah-istilah khusus. Nah, ketika hakikah lughawi, hakikah itu bertemu dengan majaz, ya, maka yang dimenangkan adalah yang hakikah. Misal tentang nawaqidul wudu, di Quran disebutkan aula mastumun nisa, atau menyentuh perempuan. Hakikahnya apa? Ya, ini masastum bil yad, menyentuh dengan tangan. Ya, ini pertemuan kulit dengan kulit, itu hakikah. Majaznya apa? Jima. Aula mastumun nisa bimana au jama'tumun nisa. Nah, ketika ini ada hakikah, ini ada majaz, ini menangkan yang mana? Hakikah. Maka kita merojihkan tentang batalnya menyentuh perempuan ajnabi. Hanafi nggak batal karena aula mastumun nisa bimana au jama'tumun nisa. Nah, itu contoh penerapan tadi, bahwa al-haqiqah muqaddamun 'alal majaz. Nah, itu kalau kita buat kaidahnya begitu ya. Al-haqiqatu muqaddamatun 'alal majaz. Nah, intinya begitu. Wal mujibu lil ilmi 'alal mujibi lidzanni. Ini kaidah usul, Dan yang mewajibkan atas dasar ilm, yakin, itu didahulukan 'alal mujibi lidzanni, dengan sesuatu yang mewajibkan dengan dasar dzan. Wadzalika kal mutawatiri wal ahadi. Contohnya apa? Kalau ada hadis mutawatir ketemu dengan hadis ahad, mana yang dimenangkan?
mutawatir. Karena kalau mutawatir ilmunya ilmu apa? Daruri. Kalau hadis ahad ilmunya ilmu apa? Muktasab. Nah, kan gitu ya, sudah kita bahas tuh. Ilmu daruri, ilmu muktasab. Nah, jangan dilupakan itu. Dan bahwa hadis ahad itu yufidul dzanna wala yufidul ilma. Hadis ahad itu berfaedah dzan, tidak berfaedah ilm, tidak berfaedah yakin. Apalagi hadis ahad itu ada peluang dia sahih, hasan, dhaif. Sesahih-sahihnya hadis itu masih ada ihtimal kedhaifan. Kan gitu. Sehasan-hasannya hadis ada ihtimal kedhaifan. Ihtimal ya, kemungkinan. Sudah kita bahas kan itu? Cuman dirojihkan sahihnya. Dirojihkan hasannya. Sebagaimana sedaif-daifnya hadis masih ada ihtimal kesahihan. Meskipun yang dirojihkan adalah daifnya. Tapi kalau mutawatir itu tidak ada ihtimal. Qat'i mutawatir itu. Dan hadis mutawatir pasti sahih. Tidak ada hadis mutawatir yang daif, apalagi maudhu. Jadi kalau ada yang nanya, "Buya, apakah ada hadis mutawatir yang daif?" Ghairu maujud. Mafi. Enggak ada. Kalau dinyatakan mutawatir oleh para ulama itu pasti sahih. Nah, karena itulah maka didahulukan yang mutawatir atas yang ahad. Fayuqaddamul awal, didahulukan yang pertama yakni mutawatir. Nah, illa ada mustasnanya di sana. Illa ayyakuna amman fayukhassu bitsani kama taqaddama min takhsisil kitabi bisunnati. Illa kecuali yang mutawatir itu umum, ya, ayyakuna aman, hadis mutawatirnya umum, maka fayukhassu ditakhsis bisani dengan yang kedua. Yang kedua apa? Ahad. Nah, ini babnya takhsis, bukan bab mendahulukan satu atas yang lain. Ya, ini babnya takhsis. Takhsis itu begini, hukum umum tetap berlaku pada kasus umum. Nah, hukum khusus berlaku untuk kasus yang khusus. Gitulah. Ada ayat. Ini mengulang aja supaya berikit. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzinawati, penzinawan cambuk 100 kali. Az-zaniyatu waz-zani kan lafadznya umum. Maka berlaku bagi muhsan maupun ghairu muhsan, kan begitu. Baik yang sudah menikah ataupun belum menikah. Tapi ternyata ada dalil lain, hadis Nabi, termasuk fi'lur Rasul. Nabi merajam orang yang berzina. Setelah dikumpulkan hadis-hadis yang Nabi merajam penzina, ternyata yang dirajam itu sudah pernah menikah. Berarti hadis-hadis ini mentaksis atas keumuman ayat surah An-Nur ayat 2 itu. Nah, di sini hukum umum tetap berlaku pada kasus umum yang tidak ditaksis oleh dalil khusus. Sementara hukum khusus diterapkan pada kasus khusus. Jadi rajam diterapkan pada kasus khusus, yakni bagi yang sudah pernah menikah dengan dan sah pernikahannya. Selain yang ditaksis berlaku umum, yaitu bagi yang belum pernah menikah. Paham ya? Maka ada kaidah usul bunyinya begini, al-am yabqa fi umumihi ma lam yarid dalil takhsis. Nah, itu kaidah lagi nih. Dihafal itu. Harusnya ditulis ya kalau ada orang tulis. Al-am yabqa fi umumihi ma lam yarid dalil takhsis. Yang umum itu tetap dalam keumumannya selama tidak ada dalil yang mentaksis. Nah, tapi kalau ada dalil yang taksis, diterapkan yang taksis pada kasus itu. Nah, nanti termasuk mentaksis itu adalah maudhu. Nah, gini. Sababul wurud. Sababul wurud itu termasuk yang mentaksis. Termasuk pertanyaan itu mentaksis. Jadi as-su'al was-sababul wurud itu taksis. Ini kalau kita bicara taksis lebih lanjut ya. Contoh. Maimunah pernah nanya, "Ya Rasulullah, saya punya kambing mati. Saya punya kambing mati. Jadi bangkai. Apa yang saya lakukan ya Rasulullah?" Kata Nabi Rasulullah, "Samak kulitnya." Karena kulit ketika disamak dia suci. Kan gitu.
Hadisnya kan begitu ya. Ya. Nah, pertanyaannya kemudian, ular mati atau ular dibunuh, disamak kulitnya, suci apa haram? Hadisnya bunyi kullu, apa hadisnya itu? Kullu dibaghin, gimana hadisnya? Ada yang hafal hadisnya? Setiap kulit yang disamak suci. Nah, Nabi mengatakan gitu. Nah, sekarang lafadznya umum kan? Setiap kulit. Ketemu sekarang ular mati. Atau ular yang lepas kulit, ketemu kulitnya. Suci apa haram? Hadis tadi lafadznya kullu, setiap. Nah, gimana antum kalau ditanya begitu? Atau kulit buaya? Sepatu dari kulit buaya, dompet dari kulit ular, gimana itu? Nah, ya sebagian ulama mengatakan boleh suci. Nah, tapi kalau kita itu mengatakan najis karena bangkai. Adapun lapat tadi itu ditaksis dengan sababul wurud sesuai dengan konteks pertanyaan. Yakni yang ditanyakan Maimunah itu adalah kambing. Dan kambing itu hewan yang dagingnya boleh dimakan. Taksisnya di situ. Paham ya? Jadi kalau ketemu bangkai sapi, ya sama kulitnya halal, suci. Tapi kalau ketemu bangkai harimau, bangkai gajah, bangkai buaya, meskipun disamak dia tetap haram. Itu indana. Adapun indahum, ya pendapat yang lain mengatakan itu suci. Ada khilaf. Nah, ini kalau dikasih contoh-contoh lain nanti panjang. Ya intinya gitulah. Mudah-mudahan paham ya. Jadi ini babnya taksis. Kama taqaddama sebagaimana telah berlalu min taksisil kitabi bis sunnati. Ya ini taksis Al-Qur'an dengan as-sunnah. Kan boleh Quran ditaksis dengan sunnah. Sebagaimana tadi kasus jilid. Wal qiyasul jaliyu 'alal khafiyyi. Naam, afwan. Wan nutqu min kitabin wa sunnatin 'alal qiyasi. Dan nutqu wa may yantiqu, apa yang diucapkan, apa yang diucap dari apa yang terlafaz dari Quran maupun sunnah itu didahulukan atas qiyas. Jadi ini kalau ada perkara hukum dalilnya nutqu, ucapan itu nanti dimenangkan atas hukum yang dalilnya adalah qiyas. Nah, ini antum dengan paham usul fikih ini antum mengerti mana pendapat yang lebih rajih dari dua pendapat. Illa, nah ada pengecualian illa ayyakuna nutqu aman fayukhassu bil qiyasi kama taqaddama. Kecuali an-nutqu, ya misalkan apa yang termaktub di Quran, apa yang diucapkan Nabi itu ternyata umum. Nah, lalu ditaksis oleh qiyas. Sebagaimana telah berlalu, sudah kita bahas tentang ini. Wal qiyasul jaliyu 'alal khafi. Qiyas yang jelas, yang zahir itu dimenangkan atas qiyas yang khafi, yang samar. Wa dzalika ka qiyasil illati 'ala qiyasis shibhi atau syabahi. Boleh dibaca shibhi, ya boleh syabahi. Uya bacanya shibhi. Ada dua cara baca. Atau mendahulukan qiyas illah atas qiyas shibhi. Nah, kita bahas ya. Qiyas illah itu apa? Qiyas yang secara sorohatan disebutkan dalam nas. Contohnya ju'ilal isti'dzan li ajlil basar, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, dan lain sebagainya kemarin. Yang syibhi contohnya apa kemarin? La yaqdil qadhi wa huwa ghadban. Ya, tidak boleh qadhi memutus sebenarnya dalam keadaan marah lalu dikias. Nah, ya qiyas syibhi namanya, penyerupaan dengan menguatkan yang aksar atas yang qalil kemarin. Wa in wujida fi nutqi min kitabin wa sunnatin, dan fa in wujida fi nutqi, dan maka jika didapati di dalam ucapan baik dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah ma yughayyirul awal, yang mengubah yang pertama, ai adamul asli alladhi yu'abbaru an istishabi bistishabil hal fawadihun anhu yu'malu bin nutqi. Jadi apa yang
jika disebutkan dalam secara lafadz ya, secara teks dalam Quran Sunnah, apa yang mengubah yang awal dimaksud di sini adalah yaitu tidak adanya asal, tidak adanya dasar ya, dari dalil. Alladzi yang yu'abbaru diungkapkan an istishab bihi ya, yang istishab yakni bis istishabil hal, fawadihun annahu, maka yang wadih atasnya adalah yu'malu bin nutqi, yang diamalkan adalah yang dalam nas. Jadi gini, dalam bahasan usul fiqh ini untuk mengkias saja ya, biar mudah-mudahan paham nih dengan kias ini. Ada istilah masalih mu'tabarah, ada istilah masalih mulghah, dan ada istilah masalih mursalah. Ya, dalam bahasan usul fikih ada 3 masalih. Apa tadi? Masalih mu'tabarah, ada masalih mulghah, ada masalih mursalah. Ingat itu 3 itu. Masalih mu'tabarah, masalih mulghah, dan ada masalih mursalah. Apa itu masalih mu'tabarah? Mu'tabarah itu teranggap, diakui, yaitu masalih atau kemaslahatan yang disebutkan dalam nas, diakui oleh nas. Misal Allah Ta'ala menyatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi di antara hikmah atau maslahah dari salat itu adalah terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Puasa la'allakum tattaqun. Jadi masalih dari puasa adalah agar bertakwa. Haji, masalahnya apa? Ya, dalam Quran disebutkan apa? Liyashhadu manafi alahum, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat dari ibadah haji. Kata Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, itu imma fid dunya wa imma fil akhirah. Imma min nahiyatid dunyawiyah wa imma min nahiyatil ukhrawiyah. Urusan dunia maupun urusan akhirat. Dunia apa? Dengan orang berhaji, perdagangan, ya, termasuk bisnis travel, ya kan? Di akhirat ridha Allah Ta'ala. Nah itu manafi, masalih. Itu masalih yang mu'tabarah karena disebutkan oleh nas. Tapi ada masalih yang mulghah, jelas mulghah, yakni masalih yang jelas ditentang oleh syariah. Ongko kemarin menyampaikan ketika kultum, khamr itu ada manfaatnya, kan begitu ya. Tapi manfaatnya lebih sedikit daripada mudaratnya, kan begitu. Di Quran memang disebut begitu. Dan sebesar-besar mudarat adalah ketika dinyatakan melanggar apa yang dinyatakan haram oleh syariat, kan gitu. Itu sebesar-besar mudarat, melanggar apa yang dinyatakan haram oleh syariat. Nah berarti manfaat pada khamar itu masalihnya ada, tapi mulghah. Mulghah diabaikan, ditolak, tidak diterima. Jelas itu oleh nas. Orang-orang yang pacaran itu mungkin mengatakan pacaran itu ada manfaatnya. Ada teman curhat, ada yang mengingatkan kalau bangun terlambat. Kalau ngerokok ada yang mengingatkan, jangan ngerokok pang, jangan ngerokok yang. Udah bangun belum? Udah makan belum? Ada yang ingatkan. Yang makan terlambat. Misal, itu kan manfaat. Nah, tapi itu manfaat atau masalah yang mulghah karena bertentangan dengan syariat. Nah, nanti ada masalah yang mursalah. Masalah mursalah itu masalah yang tidak secara tegas dilarang oleh syariat sehingga dia mulghah, tidak secara tegas pula didukung oleh syariat sehingga dia mu'tabarah. Tidak sharih. Nah, itu wilayahnya siapa? Wilayahnya manusia. Wilayahnya mujtahid mengatakan ini masalah, ini mudarat. Nah, ketika ada mujtahid mengatakan ini maslahah sehingga kata dia ini baik, tapi itu bertentangan dengan yang nutqu, apa yang sharih tersebut di dalam nas, maka yang mursalah itu dikalahkan. Gitu ya. Ketika ketemu ada nas. Itu kaidahnya begitu. Nah, termasuk istishabul hal. Wa illa ay in lam yujad dzalik fayustashabul hal. Nah, kecuali yaitu jika tidak didapatin nas, maka
digunakanlah istishabul hal ay adamul asli ay yu'malu bihi, yaitu diamalkan. Nah, ini mungkin bahasan kita sampai di sini. Sebenarnya untuk sisanya ini satu pertemuan lagi insya Allah selesai ya. Min syartil mufti, kemudian min syartil mustafti, kemudian taklid, apa itu taklid, apa itu ijtihad. Ya, mudah-mudahan nanti satu pertemuan selesai. Kalau tidak selesai di fi hadhihi sanah, insya Allah fi sanatil mustaqbalah. Ya, di tahun yang akan datang. Ya, sekaligus nanti kita ijazatan, pengijazahan kitab ini. Ya. Sebenarnya ingin dikhatamkan besok, tapi kita sudah memutuskan besok itu untuk yaumul utlah, ya, hari libur. Tapi ingat, tidak ada utlah fil ibadah. Ya, ma fi utlah fit ta'ah. Tidak ada hari libur dalam ketaatan. Harus tetap taat. Bahkan ada seorang ulama mengatakan istirahat itu adalah ketika salah satu kaki kita itu sudah menjejak tanah surga. Jadi istirahat sesungguhnya adalah ketika salah satu kaki kita itu sudah masuk ke wilayah surga. Sepanjang kita belum masuk surga, berarti belum ada istirahat. La rohata ba'dal yaum. Tidak ada istirahat setelah ini. Yaitu mubalaghah juga. Bukan berarti nggak ada istirahat, nggak tidur, nggak qailulah, ya tidak juga. Tidak rehat untuk menghilangkan penat atau siyahah, ya rekreasi, bukan. Ya, bahkan tidur itu sendiri kita anggap sebagai ketaatan. Ya, qailulah itu juga bagian dari ketaatan. Siyahah itu ya, itu kita anggap bagian dari ketaatan. Supaya kemudian segar kembali, fresh kembali, supaya kita kembali taat kepada Allah. Hadza akhiruhu. Ya, sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.